tumbuhkan iman. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya mau sampaikan di sini bukan iman yang berhubungan dengan satu keselamatan. Karena iman di dalam satu keselamatan Kristus itu hanya sekali dan untuk keselamatan. Iman yang kita tumbuhkan adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Dari satu keyakinan yang semakin hari semakin bertumbuh. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita bertumbuh. Semakin kita menjalani kehidupan, segala sesuatu diizinkan, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu bahkan sebuah mungkin kecelakaan, bahkan mungkin sebuah hal yang sangat tidak mengenakan. Ya. Bahkan sebuah hal yang menyakitkan yang seringkali kita terima. Baik dari orang lain maupun dari saudara seiman. Itulah yang akan meningkatkan iman kita. Kenapa? Karena ketika kita mengalami itu semua, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena bicara iman, itu harus berhubungan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang jelas-jelas dinyatakan oleh Alkitab yang kita selalu terus renungkan siang dan malam. Inilah yang akan terus membawa kita menghadapi tantangan apapun untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Inilah cara Tuhan. Ya. Kenapa? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, yang saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita memiliki iman, sekalipun kita belum melihat, kita percaya itu ada. Kita percaya pada waktunya Tuhan. Kairos Tuhan. Itu saudara terima. Inilah iman. Bahkan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang benar, saudara dan saya itu orang benar yang dibenarkan oleh darah Kristus. Karena dibenarkan maka nggak boleh sombong. Ya, orang benar hidup oleh iman. Maka menumbuhkan iman atau keyakinan kita menjadi perkara yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, di dalam kehidupan kita, bagaimana kita terus menumbuhkan di dalam iman kita, keyakinan kita, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ya. Maka ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Ya. Kita mencatat beberapa peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus menegur atau memperkatakan status daripada iman murid-muridnya. Ya. Di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dan kalau kita lihat kembali di dalam Markus 4 ayat 40, dia berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi murid-muridnya sendiri sebetulnya mengalami hal yang demikian, saudara. Di dalam Matius 14 ayat 31 juga dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini dikatakan Yesus kepada Petrus ketika Petrus berjalan di atas air dan kemudian menjadi takut dan kemudian tenggelam. Maka sekali lagi, saudara, penting untuk kita senantiasa bagaimana menumbuhkan iman. Satu-satunya cara untuk menumbuhkan iman adalah sekali lagi mendengar firman Tuhan. Karena iman selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Jadi bukan dari perkataan manusia. Tentu dari khotbah-khotbah yang benar, yang alkitabiah. Bukan dari penafsiran-penafsiran yang tidak ada satu relevansinya, melenceng dari penafsiran. Itu yang harus kita dengar adalah yang sesuai dengan apa yang konteksnya ayat itu. Nah, dampak apa? Dampak dari iman yang kita bangun di dalam satu kehidupan kita. Dampak yang pertama yang saudara perlu tahu, bahwa iman itu melahirkan mujizat. Iman kepada siapa? Tentu iman kepada nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret yang disalibkan.
dan pada hari ketiga dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, memiliki iman yang kuat, ya, bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup melakukan segala mujizat, yang sanggup melakukan apa yang tidak kita pikirkan, yang sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lah, ini tentu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana perempuan pendarahan 12 tahun, Tuhan sembuhkan. Dan di situ Tuhan katakan bahwa karena imanmu sembuh. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menjamah orang buta, Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayatnya ada di dalam Matius 9 ayat 29. Dan juga bagaimana di dalam Matius 8 ayat 5, 10, 13. Seorang perwira datang kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan anak perwira itu. Dan karena imannya seorang perwira inilah maka itu kesembuhan terjadi. Iman melahirkan mujizat. Bahkan Yesus berkata sekali lagi, iman biji sesawi pun itu dapat memindahkan gunung. Maka menjadi penting sekali lagi untuk saudara membangun iman saudara. Keyakinan kepada Allah sehingga kita dapat melihat banyak peristiwa-peristiwa ajaib terjadi dalam kehidupan saudara pribadi maupun saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Mujizat Allah masih terjadi sampai detik ini. Yang kedua, iman melahirkan sukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang enak, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Simple. Suruh mikir yang enak-enak, yang sedap-sedap. Bukan berpikir perkaranya orang lain, bukan berpikir tentang dosanya orang lain. Kalau kita beriman, itu akan melahirkan sukacita. Kita akan memiliki wajah yang enak dilihat. Kenapa yang kita pikirkan? Karena yang baik-baik aja. Bersukacitalah senantiasa dalam segala perkara. Yang ketiga, iman melahirkan semangat untuk menghadapi tantangan. Kalau saudara beriman dan iman saudara itu bertumbuh secara luar biasa, secara menjadi iman yang kecil dan menjadi kemudian bertumbuh menjadi iman yang besar, maka itu akan melahirkan satu spirit yang luar biasa. Semangat juang, pantang menyerah. Ya. Kita akan terus berjuang. Karena kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Ya. Berjuang dengan sukacita. Di dalam melakukan visi Tuhan kita akan terus antusias. Di dalam Alkitab kita melihat seorang wanita yang tadi ayatnya sudah kita baca. Kita lihat apa yang menjadi motivasi daripada wanita ini. Ketika dia memiliki iman yang besar dan dia berkata bahwa jikalau aku dapat menjamah rumbai jubah Yesus saja, aku pasti sembuh. Orang yang memiliki iman yang besar dia tetap maju, antusias, semangat. Inilah yang dilakukan oleh wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia berhasil dan dia menjamah jubah Yesus? Yesus merasakan ada tenaga yang keluar. Dan dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penderitaan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, luar biasa, iman yang luar biasa. Ketika dia berhasil dan Yesus berpaling memandang dia serta berkata apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, bukan kemudian,
Tapi dikatakan firman Tuhan, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini perempuan belum percaya Yesus. Luar biasa, bagaimana kalau kita percaya Yesus? Iman melahirkan semangat untuk berjuang menghadapi tantangan. Iman tanpa tantangan, dia tidak akan menjadi pemenang. Kalau saudara beriman tanpa rintangan, saudara tidak akan pernah merasakan bagaimana menjadi sekurang lebih daripada para pemenang. Jadi setiap tantangan, setiap rintangan, apapun, sesulit apapun, bangun imanmu menjadi iman yang besar. Aku yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Aku yakin Tuhan akan membawa aku naik, tidak pernah turun. Bangun imanmu. Dan berjuanglah dengan sekuat tenaga. Antusiaslah di dalam segala perjuanganmu dengan sukacita. Mari kita bangun. Iman harus melahirkan sebuah semangat di dalam melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Ada lagi satu kisah di dalam Alkitab bagaimana iman itu melahirkan satu semangat yang tidak pernah putus asa menghadapi tantangan. Ada seorang yang lumpuh ya. Dan bagaimana dia karena begitu banyaknya orang berjubel ketika Yesus ada di dalam rumah. Ya kemudian yang terjadi apa orang ini? Dia diangkat, saudara. Diangkat ke atas genteng. Ya, di atas genteng. Dan kemudian membobol atap genteng dan kemudian menurunkan orang yang lumpuh ini. Untuk mencari kesembuhan daripada Yesus. Dia rela untuk membayar harga. Harga yang sangat tidak mengenakan. Harga yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi dia itu lakukan. Mereka naik ke genteng, membobol atap rumah di atasnya. Sesudah itu terbuka mereka bagaimana menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, baru melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika orang lumpuh ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, di mata Yesus kelumpuhan itu satu perkara yang kecil. Yesus melihat ada dosa dan dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Ini sesuatu yang serius, saudara. Bagaimana ucapan saudara, perkataan saudara. Aku percaya bahwa Yesus selalu melakukan segala perkara yang mustahil di dalam hidupku. Apakah di wajah saudara? Benar-benar. Apakah di dalam aplikasi saudara? Benar-benar. Itu merupakan satu doktrin saudara. Kalau Tuhan sanggup mengubah, sanggup melakukan segala sesuatu, apa Tuhan nggak bisa mengubah orang yang berdosa, yang sakit lumpuh itu menjadi berjalan? Apa Tuhan nggak mampu untuk mengampuni dia? Apa Tuhan tidak mampu untuk memulihkan? Apa Tuhan tidak mampu untuk memberikan kecerdasan, mengubahkan otak anak kita yang mungkin kita anggap on menjadi on? Melecehkan satu karya Kristus di atas kayu salib. Ya. Ini saudara, maka kalau kita Tuhan menghendaki iman kita terus bertumbuh, kita harus menumbuhkan iman. Karena iman itu melahirkan mujizat. Iman itu melahirkan sukacita. Iman itu melahirkan semangat juang yang tidak pernah kunjung padam. Berapi-api. Ya. Tidak ada kata putus asa. Ya. Tidak ada kata menyerah di dalam iman. Yang terakhir, iman melahirkan tundukan atau penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika Maria didatangi malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berkata bahwa engkau akan mengandung, Maria tentu terkejut. Ini cerita yang sudah kita kenal baik. Tapi perlu tetap terus kita diingatkan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong
Yang membuat kita kagum apa? Ketika Maria bahwa kamu akan hamil. Dia berkata apa Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Baru setelah ada pernyataan itulah malaikat Tuhan meninggalkan dia. Kasih anugerah itu diberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak menerimanya, tapi Tuhan berikan. Dia wanita yang layak untuk dipakai Tuhan untuk melahirkan bayi Kristus. Dia wanita yang telah menerima anugerah Tuhan, yaitu kesucian. Bukan hanya bicara tentang perawannya yang suci, saudara. Ketika malaikat berkata, engkau menerima anugerah daripada Tuhan, itu penyucian di dalam keberadaan manusia yang berdosa. Karena yang bayi yang akan dilahirkan, itu adalah bayi dari Roh Kudus. Bayi yang suci, tidak bercacat dan bercela. Harus lahir dari wanita, perempuan suci. Bukan suci, masih perawannya saja, tapi juga suci secara keberadaan. Jadi Maria sudah menerima anugerah. Kalau kita menerima anugerah, kita disucikan. Maria lebih dulu sebelum mengandung bayi Kristus, dia disucikan Tuhan. Ini sesuatu penyerahan diri yang totalitas. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh ketika dia bergumul di dalam kemanusiaannya. Dia berkata, jikalau cawan ini boleh lalu dari hadapanku, Tuhan. Dia berteriak sama Bapa. Dia tidak takut. Orang banyak, Yesus mau menyangkal. Tidak. Yesus ketakutan. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu misinya ke dunia. Untuk mati di saat kayu salib. Menebus dosa manusia. Yang dia membuat dia galau, yang membuat dia takut, yang membuat Yesus ini merasa stres sampai pori-porinya mengeluarkan titik-titik darah. Itu bukan karena dia menanggung siksaan di atas kayu salib, tapi dia menanggung satu hal yang luar biasa di dalam hidupnya, yaitu apa? Keterpisahan dia dengan Bapa surgawi. Di dalam waktu, walaupun itu sekejap, ketika dia harus menanggung murka Allah, minum cawan murka Allah, dia harus mati menanggung seluruh dosa dunia ini. Di saat itulah Allah berpaling. Allah memalingkan mukanya. Karena Allah adalah pribadi yang suci, yang tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Dia meninggalkan sesaat Yesus. Maka Yesus katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Allah waktu itu menjawab, dia pasti karena aku tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah adalah Allah yang maha suci. Dia tidak bisa. Ketika anaknya menanggung dosa, dia tetap menjadi satu dengan anaknya yang tunggal. Dia harus tinggalkan Yesus pada saat itu. Ini saudara. Jadi bukan ketakutan karena disalib. Semuanya sudah dinubuatkan. Dia tahu sejak awalnya Yesus itu sudah maha tahu. Keterpisahan dengan Bapa surgawinya inilah yang membuat dia berduka cita, mengalami satu stres yang luar biasa. Ya, ini yang harusnya juga kita terjadi dalam hidup kita. Keterpisahan dari persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sungguh menyakitkan hati kita. Yang sungguh menakutkan hati kita. Persekutuan dengan saudara seiman. Demikian juga karena kita di dalam tubuh Kristus. Ya. Tetapi Yesus tidak hanya berkata, ambillah cawan itu daripadaku, tetapi dia berkata, bukanlah kehendakku. Bukan kehendakku. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya apa? Kalau aku harus berpisah dengan Engkau Bapa, aku rela untuk menebus dosa, melakukan visi-Mu sampai garis akhir.
Iman melahirkan ketundukan diri. Iman melahirkan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita ingat. Penundukan diri yang total menunjukkan jati diri kita sebagai hamba Kristus. Pendudukan diri yang total akan memberikan damai sejahtera di dalam satu kehidupan saudara. Jangan pikul sendiri beban saudara. Taruh di kaki Kristus dan sujud kepada Kristus dan mengatakan bahwa Yesus, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Jika ada kata-kata yang melukai hati, maka kita menundukkan diri, membiarkan. Ya, ketika orang berkata-kata yang menyakitkan saudara, tundukkan diri saudara semakin rendah. Dan biarlah kata-kata yang menyakitkan itu lewat di atas saudara. Ketika saudara mendapat tudingan-tudingan dari orang-orang lain, yang itu sungguh melukai hati saudara, duduklah di bawah kaki Kristus. Dan biarlah Kristus yang menggantikan saudara berdiri untuk menerima tudingan-tudingan itu. Kenapa? Karena ketika ada orang yang menyakiti saudara, sesungguhnya dia sedang menyakiti hati Kristus. Karena saudara adalah anak-anaknya, saudara adalah biji matanya. Ya. Bahasa Jermannya, sopo sing nyulek biji matamu, nyulek biji matanya Kristus. Amin. Jadi ada 4 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Amin.